Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya, salat Qiyam Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ikatan perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis. Sesaat setelah iblis membuat sebuah dialog di mana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada iblis tidak dipatuhi, tidak ditaati. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Kalau memang kamu tidak patuh seperti yang sudah kamu lakukan, maka atas kamu wahai iblis laknatku, murkaku sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iblis minta waktu. Sampai hari kiamat itu iblis minta kesempatan untuk mendapatkan kawan supaya tidak sendirian. Maka iblis berkata, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri aku waktu wahai Tuhan, ya Allah, sampai hari kebangkitan nanti. Dan Allah memberikannya. Setelah Allah memberikan waktu dan kesempatan untuk iblis mencari banyak teman, maka iblis mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhan, bima aghwaytani, dengan sebab Engkau menghukum aku, menjerumuskan aku ke dalam posisi seperti ini, maka begitu pula aku akan menjerumuskan, aku akan menyesatkan manusia dari jalanmu seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang tidak bisa aku jerumuskan, tidak bisa aku gelincirkan adalah hamba-hambamu yang ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti sekali-kali langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuhmu yang paling nyata.
Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setan dan iblis sebagai musuh terbesar manusia sepanjang hidupnya itu memang bagian dari skenario yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Skenario yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hidup kita, sepanjang manusia itu diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya setan itu, iblis itu senantiasa menjadi musuh kita. Karena itu dalam beberapa waktu yang lalu kita akan pernah bahas tentang ada berapa malaikat menjaga kita, ada berapa setan yang mengganggu kita. Dan itu sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang tahun, sepanjang hidup. Sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang hidup. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tapi di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuatnya berbeda, menjadi istimewa. Ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa bulan inilah yang membuat futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa ughliqat atau wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa sufidatis syaitan atau wa sufidatis syayatin, sementara setan dibelenggu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bulan ini menjadi istimewa. Karena bulan ini kita ada pada waktu, ada pada satu kesempatan di mana permusuhan setan kepada kita dinonaktifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditiadakan. Tapi apakah itu menjadikan persoalannya selesai? Belum. Justru disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala melatih kita supaya kita bisa menghadapi bukan musuh yang ada di luar, tapi musuh yang ada di dalam, yaitu diri sendiri. Rasulullah SAW bahkan beberapa kali menyinggung. Di antaranya beliau menyatakan al-kabiru syabun, orang tua sekalipun itu masih selalu merasa muda dalam dua perkara, kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah dalam perkara usia. Kita itu meskipun jangankan yang masih 40-an, 50-an, yang mungkin 70-an sekalipun, yang sudah tua sekalipun, itu kalau masalah umur dia tetap mau diberi umur panjang. Tidak ada orang yang mau diberi umur pendek. Tidak ada orang bahkan sekalipun dia sakit keras itu kemudian dia ingin segera mendapatkan kematiannya. Kecuali orang yang berputus asa. Semua orang itu sekalipun dia tua, kata Rasulullah SAW, dia tetap muda dalam hal apa? Dalam hal usia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Negara-negara maju mendorong supaya angka harapan hidup itu terus meningkat. Dan itu disebarkan termasuk ke negara-negara berkembang, termasuk ke Indonesia. Kita itu didorong terus bagaimana caranya kita memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi. Jepang itu memiliki angka harapan hidup lebih tinggi. Orang di sana tuh usianya panjang-panjang, tua-tua. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu kenyataan di mana kita itu punya problem tentang diri kita. Bahwa semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi ternyata kita itu tidak bisa melawan diri kita bahwa ternyata manusia itu lebih suka hidup di dunia. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan sebaik-baik orang adalah
man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang usianya panjang. Silahkan boleh berharap usia panjang, tapi amal harus baik. Sementara sebaliknya, sejelek-jeleknya orang itu adalah orang yang usianya panjang tapi amalnya itu justru menambah bebannya. Amalnya adalah amal yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kriteria yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang usia ini tidak dipegangi, tidak dijadikan ukuran dan pegangan, pasti harapan usia yang panjang itu tidak memberikan kebaikan, khususnya bagi orang Islam. Karena kecintaan kepada kehidupan dunia itu menghambat kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bulan puasa, bulan di mana musuh kita itu bukan setan tapi keinginan diri kita sendiri. Satu lagi kata Rasulullah SAW, orang itu senantiasa muda, tidak pernah tua kalau dalam hal keinginan dan angan-angan. Pingin ini, terus pingin. Dan itulah yang kemudian kalau tidak diberikan pegangan seperti yang disebut oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik orang adalah yang paling panjang usianya dan paling baik amalnya, itulah yang akan menimbulkan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan penyakit wahan. Rasulullah SAW menyatakan kepada sahabat, akan datang suatu saat di mana musuh-musuh kalian akan mengerubuti kalian seperti orang yang sedang menghadapi makanan di meja makanan. Para sahabat kemudian bertanya, apakah kita itu sedikit sehingga dikerubuti oleh musuh-musuh kita? Kata Rasulullah SAW, enggak, kalian banyak, tapi jumlah kalian yang banyak itu tidak banyak berarti karena kalian dihinggapi oleh satu macam penyakit, namanya penyakit wahan. Kalian yang banyak itu seperti buih di lautan karena penyakit wahan. Rasulullah SAW ditanya, wahan itu apa? Cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita bisa lihat jumlah kita yang 88% di Indonesia ini, ternyata kekayaan kita sedikit sekali. Kita itu menjadi konsumen saja dari kebutuhan-kebutuhan kita, sehingga bukan produsen, sehingga kita ini sesungguhnya seperti sedang diberi banyak makanan ya dan tidak berdaya sedikit pun. Kebutuhan itu mengurusi kebutuhan kita sendiri, lupa kita memproduksi. Kita itu seperti orang yang terus diharapkan pada kebutuhan. Kita yang besar ternyata justru bergantung kepada jumlah yang sedikit. Orang yang jumlahnya sedikit itu memproduksi seluruh barang kebutuhan kita dan kita tergantung kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, itu karena kita belum bisa mengalahkan diri sendiri. Rasulullah SAW dan para sahabat memberikan contoh kepada kita bagaimana hidup itu seluruh isinya adalah perjuangan. Sementara kita, hidup itu seluruh isinya adalah bagaimana menikmati kehidupan. Maka tidak bisa kita hindari apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal hayatud dunya la'ibun wa tafakhur wa takatsurun fil amwali wal aulad. Hidup kita ternyata persis seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saling berbangga-bangga, saling
mengalahkan, saling sumbar antara satu dengan yang lain dalam jumlah harta, jumlah anak, jumlah kekayaan dunia. Hidup kita seperti kita sedang melihat anak main game. Anak-anak kita kan suka main game. Padahal main game itu menghabiskan data banyak, menghabiskan waktu yang banyak, tidak dapat hadiah sama sekali. Tapi kita menghabiskan waktu kita untuk itu semua, sementara orang lain yang membuat, menciptakan game itulah yang mendapatkan kekayaan dari apa yang sudah kita beli. Itulah sebenarnya hidup kita seperti permainan itu, nggak ada habisnya dan kita tidak bisa melepaskan diri. Itu semua karena memang kita tidak berhasil menaklukkan diri kita. Musuh terbesar kita ternyata adalah diri kita sendiri, ego kita. Yang kata Rasulullah SAW, ego kita itu tidak pernah tua, dia akan selalu muda. Dan itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Karena itu seorang, terakhir nih, seorang ahli ibadah, seorang sufi, Ibnu Athaillah mengatakan, idfan nafsaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataijuhu. Pendamlah, simpanlah dirimu, egomu di dalam tanah yang dalam. Kalau bahasa gampangnya, awakmu cok ngetak-ngetok aja. Ya, jangan selfie aja. Jangan sedikit-sedikit maunya viral saja. Sesekali uzlahlah, diamlah, enggak usah menampakkan diri. Ini susah nih ya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ditanam, tumbuh, tapi tidak pernah ditanam benihnya dengan baik di dalam tanah, tidak akan bisa menghasilkan yang baik. Zaman kita zaman perkembangan teknologi, orang justru senang dengan apa yang disebut dengan viral, apa yang disebut dengan selfie, apa yang disebut dengan pencitraan dan sebagainya. Yang itu kemudian melupakan kita dari hakikat agama ini, supaya kita banyak merenung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merenung di hadapan Allah Subhanahu wa taala sungguhnya itu yang memberikan banyak manfaat kepada hidup kita. Yang memberikan kita kekuatan meskipun kita di dalam kesulitan. Sementara kita di dalam kemudahan seperti ini, serba mudah, orang sekarang serba mudah, ternyata lemah di dalam menghadapi musuh berupa dirinya sendiri. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita sejak awal. Kita itu punya potensi untuk mendapatkan musuh kita adalah dalam diri kita sendiri, karena diri kita itu inginnya lengket dengan kehidupan dunia, inginnya adalah selalu hidup di dunia selama-lamanya, inginnya adalah angan-angan yang tidak pernah selesai untuk kehidupan dunia. Padahal Allah sudah menyediakan tempat yang lebih panjang bagi kita, yang sungguhnya itu bisa menjadi motivasi yang besar untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa mudah-mudahan melatih kita untuk bisa memperkuat diri kita. Tidak lagi peduli dengan apakah menjadi terkenal atau tidak terkenal. Tidak menjadi peduli kita bahwa kita itu mau disebut orang atau mau tidak disebut orang. Yang paling penting hidup di dunia ini adalah yang paling banyak amalnya, yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Nasrullah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.